Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayol hadirin wal hadirat, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil ajizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Puji dan syukur mirah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang ceria dan bahagia ya. Ceria dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini adalah hari Ahad. Semoga kita semua, amaliyah kita semua selama 1 minggu ke belakang, semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Mukarramin, para sepuh, para alim ulama, Pak RW beserta jajarannya yang hadir, semoga kita semua mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curah pada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in hingga sampai pada kita semua. Semoga kelak kita dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi tema yang telah disampaikan, itu salah satu bagian dari makalah dalam hikam yang disarahan dengan kitab Iqadul Himam pada bab yang ke-24. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsik. Waslukul li ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridho minka anha. Hadirin jamaah rahimakumullah, selama ini perjalanan kita ibadah melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tiada lain tiada bukan sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang dalam perjalanannya tidak mulus. Bapak-bapak yang sudah berusia lanjut 40 tahun ke atas, itu misalnya sudah punya amaliyah, Pak Ustadz saya sudah punya bacaan Al-Quran, sudah dawam setiap hari 1 juz terus gitu. Tapi kadang-kadang dalam perjalanannya ngagiclek gitu. Anu biasanya sehari 1 juz, karena ada lain hal sebagainya, kadang-kadang ngagiclek. Nah, aya deui anu kakara, Pak Ustadz abdi mah sejak tobat dari sekarang ingin tobat dengan benar-benar dawam sholat berjamaah. Sunat-sunatnya tidak pernah terlewat, terus dilakukan. Tapi kadang-kadang suatu ketika ada kesibukan lain hal sebagainya, sholat berjamaahnya jadi tertinggal, sholat sunatnya pun tertinggal. Ada juga yang sedang berusaha berikhtiar, Pak Ustadz saya mah suka baca sholawat, setiap hari itu bacanya 1000. Sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah misalnya. Terus baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu Ibrahimiyah. Dibaca terus kernaon khawatir 2024 engke aya pakewuh misalna.
aya terus. Kadang-kadang di perjalanan teh poho lupa lewat poho teh poho kacida, bahkan ngagiclek karena jurang maksiat. Nah, perjalanan-perjalanan setiap individu, setiap manusia tidak selalu mulus, tetapi kadang-kadang dalam perjalanannya tigolesah, ngagiclek, nincak karena salah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu semua kunaon bet urang istiqomah begitu susah. Kenapa yang namanya istiqomah dina bener begitu susah? Ingin terjaga kalbunya selalu bersambung dengan Allah, kadang-kadang banyak lupa. Ingin selalu bangun di waktu malam jam 2, tapi kadang-kadang ada horeamna. Nah, itu hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu bagian perjalanan orang-orang yang taat kepada Allah tentu tidak akan mulus dan oleh Allah akan diuji. Jadi jangan disangka orang yang sudah taubat, kemudian sudah dawam dan istiqomah, dia tidak akan diuji oleh Allah ke istiqomahnya. Pasti akan diuji. Maka karena akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita enggak ngeh bahwa itu teh ujian. Sedang nikmatnya tahajud terus di waktu malam, kadang-kadang datang aja apa gitu, sesuatu itu memang salah satu bagian daripada ujian untuk menunjukkan, untuk meningkatkan bahwa dirinya itu bisa bermutu, bisa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal pokok pangkal maksiat teh berani berbuat sesuatu yang Allah tidak ridho. Itu maksiat. Bentuknya, kalau kita buka kitab Subul Mutawaffiq karangan Hadratus Syekh Imam Nawawi Al-Jalbantani kan dirinci. Wamin ma'asil kolbi, maksiat hati. Wamin ma'asil lisan, maksiat lisan. Wamin ma'asil ain, maksiat mata. Wamin ma'asil badan, dirinci terus. Subhanallah, luar biasa. Dalam kitab itu hal-hal yang sekecil apapun dari seluruh anggota tubuh, maksiat ditulis dirinci supaya tahu bahwa ketika kita melakukan itu teh, itu teh dosa mata, supaya tahu bahwa ketika melakukan itu teh dosa tangan, itu teh dosa hati, itu teh dosa telinga. Luar biasa. Supaya naon? Supaya manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan. Sabab tidak sedikit yang mengikuti kehendak hawa nafsunya terjerumus pada jurang kehinaan, Allah diamkan, Allah hinakan, Allah biarkan, dan tidak sadar dirinya bahwa dirinya sedang dikhidlan, dirinya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dibiarkan orang lain sholat subuh, ini dibiarkan subuhnya engke dengan duha. Jadi niatnya usolli fardhu subha, niat sholat subuh jeung duha, itu kan dihijikeun. Aya deui nu diantep ku Allah dikhidlan, rizkina dilancarkeun ku Allah. Sholatna kaloba katinggaleun, bahkan tara sholatna, tapi rezekina dilancarkeun ku Allah. Terus dibawahi ku Allah. Eta sarua dikhidlan. Ulah disangka bahwa jalma anu rezekina lancar ngalir bari jeung dirina maksiat ka Allah, eta teh ku Allah diangkat harkat darajatna. Jangan disangka demikian, hakikatnya dia itu sedang dikhidlan. Kadang kita iri dengan mereka yang rezekinya dilancarkan oleh Allah, padahal hakikatnya bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang dikhidlan. Orang kafir begitu banyak, usianya panjang-panjang, juga jangan disangka bahwa mereka itu adalah sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Mereka itu hakikatnya sedang dikhidlan, sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa goflatin, dan pokok pangkal goplah. Goplah itu loba poho diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Dina ayat suci Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak dikir kepada Allah atau dikir atau eling ka Allah nasa kedik, eling ka Allah nasa kedeng sabentar, itu teh termasuk di antara kasih keneh terancam, termasuk orang-orang yang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Jadi kalimatnya satu pakai la nafi, kemudian yadhkuruna pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari al hal wal istiqbal. Ayeuna poho ka Allah, teu inget ka Allah, engke teu inget ka Allah, inget na misalkan ngan saeutik, ayeuna jeung engke ngan saeutik masih kena terancam, itu termasuk ciri orang yang munafik. Naudzubillahi min dzalik, bahwa innal mutafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang munafik itu adalah orang ada di dalam keraknya api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan dalam ayat suci Al-Qur'an kalau kita buka tentang makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa alaihim itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. 4. Kenapa pakai para nabi? Tidak jalanku kata Allah, tapi minan nabiyyin para nabi manusia, wasiddiqin orang-orang yang benar manusia, wasolihin orang-orang soleh, wasidikin wasyuhada dan para syuhada, mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, wasolihin dan orang-orang yang soleh, mereka kelakuannya, perilakunya bisa dicontoh oleh kita. Ghairil maghdubi, nah bukan jalan-jalan orang yang maghdub. Maghdub itu kalau kita buka di dalam Hasyatus Shawi atau juga dalam Al-Jalalain misalnya, itu al-Yahuda wan Nasara. Tetapi kalau kita buka kitabnya, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di kitab tafsir Al-Jailani, ternyata bahwa ayat itu adalah obat yang paling mujarab, obat yang paling bagus. Kenapa bisa obat yang paling bagus? Sebab dimaknai bahwa siapa yang maghdub, siapa orang yang masih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jailani menafsirkan di situ al-maghdub adalah orang yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud sampai itu bagaimana? Maksud sampai itu adalah orang yang dalam hatinya masih ada, orang yang dalam hatinya sudah tidak ada kecuali hanya Allah. Tauhidnya sudah benar, ibadahnya sudah baik, hanya wungkul ke Allah Subhanahu wa taala. Khalisan mukhlisan lillah, bersih jeung ngabersihkeun khusus ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bahwa maghdub itu bukan mereka orang Yahudi, bukan mereka orang Nasrani. Siapa yang mau? Diri kita. Diri kita yang ibadah kita masih ancad lahir. Diri kita yang ibadah kita sholatnya masih belum benar. Diri kita yang ibadah kita dalam hal beribadahnya baik sosial maupun pribadinya belum sampai, belum benar menurut belum benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini obat yang sangat luar biasa. Jadi jangan maghdub yang dibenci itu buat diri orang. Ketika kita malam tadi misalnya menyia-nyiakan waktu, buat ketika menyia-nyiakan waktu itu Allah benci pada kita. Bahwa tadi malam yang sebenarnya kita masih bisa bangun tapi kita tidak bangun, buat ketika itu Allah juga benci pada kita. Jadi maghdub itu bukan mereka gitu, sebab ini adalah obat. Obat yang baik, yang sangat pahit gitu. Kalau obat itu kan rata-rata pahit, tapi dengan minum obat bakal sehat. Bakal cager gitu. Lamun nu gelo cager tina gelona.
Hadirin jamaah rahimakumullah, obat yang baik bukan orang lain tapi justru maghdub itu siapa tuh adalah diri kita yang punya kesempatan. Biasanya lamun kolbunya itu terang benderang, ada kesempatan dia itu bisa berbuat baik sebenarnya. Ada nenek-nenek mau lewat, pas nenek-nenek mau lewat, dibiarkan aja kita nggak lewat, dia nenek-nenek lewat ke sana. Padahal bisa kita tuyun, bisa kita bawa nenek itu, bisa kita lewatkan gitu, bisa kita lewatkan. Punya pahala kan melewatkan nenek-nenek. Tapi juga jangan mentang-mentang karena ada nenek-nenek di pinggir jalan, kemudian lihat zebra cross, kemudian kita seberangkan. Tiba-tiba ada nenek-nenek mau di seberang jalan. Hayu nenek kita lewat sama-sama. Abong-bong kena jag-jag, digusur si nenek teh bahkan dipangku dilewatkan. Pas dilewatkan teh, punya pahala ente. Aduh, ujang, nenek teh baru lewat dari sana teh. Itu kan luar biasa, niatnya juga bagus tapi ternyata salah juga gitu kan. Puguman nenek teh udah lewat dari sana teh, kadang dilewatkan deh, tak kelewihan. Niatnya ibadah sih bagus tapi teu tanya heula kan gitu. Nah, jadi aya rasa hanjakal tuh ya Allah. Hanjakal padahal tadi teh bisa mere jalma eta teh dahar, siapa tuh jalma eta teh can dahar, duit aya tapi hanjakal gitu. Teu mere mantuan eta jalma, teu mere dahar ka eta jalma. Tadi teh sebenarnya mah bisa sodaqoh teh saanu tapi teu dikaluarkeun, hanjakal dina hate. Ada penyesalan itu sudah bagus itu. Itu kolbunya sudah bercahaya itu kolbunya. Nah, termasuk bercahaya hatinya bercahaya. Wa goplah artinya bahwa dia itu kolbunya tidak goplah, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang goplah itu kan goplah, gapleh itu sarua. Goplah, gapleh itu jadi poho ka Allah kan gitu nya. Pak RW, sok sapopoe gaple terus sebelum ka poho kan, sholat poho, misalkan anak poho, ngaji poho, padahal mah bisa kan dipakai ngaji. Ya Allah, tadi padahal mahnya ngaji 2 halaman mah dah henteu sajam gitu, tapi dipakai maksiatna, dipakai ulin mah puluhan jam gitu karasa. Boga hanjakal ya Allah, hapunten tadi teh waktu teh abdi teh sebenarnya tiasa maca Quran tapi ayeuna teh tiasa, tapi teu ngalaksanakeun. Tuh eta teh termasuk masih kene caang eta hatena. Terus luar biasa eta kitu teh. Hate kitu teh. Kan orang ibadah teh rek ngomongan diri kan gitu. Budak urang hayang soleh, istri hayang soleh, diri urang hayang soleh. Alhamdulillah kan di Al-A'raf atas saya Bapak soleh. Hapunten ya Bah ya. Hoyong gitu teh. Apa orang ibadah teh siapa tahu ke mau teh buah sujud, buah lisan teh zikir sedang baca Quran, buah mata sedang baca Quran. Nikmat, alangkah nikmat jikalau suatu kelak kit ajal menjemput, lisan sedang berzikir, lain keur nonggeng di jalan kan gitu. Lain keur naon nonggeng di jalan kayak bisa wae keur ngakutan sampah bisa wae gitu kan, keserang jantung kan gitu bisa wae. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, eta goflah poho ka Allah termasuk salah sahiji pokok pangkal daek maksiat. Termasuk salah sahiji anu sok dilakukan ke urang. Nah, wasyahwatin jeung ngaguguk kana syahwat. Ngaguguk kana kahayang, da cek kahayang mah atuh da enak mah ayeuna mah geus datang deui musim tiris ya. Kamari mah redang pisan, kakara pisan anyar dipasang AC, nah ari ayeuna jadi tiris gitu kan. Hayang nama ngagojod, nyimpen moal metot simbut kahayang nama, metot simbut, sare deui tidur deui kahayang nama. Tapi ingat ieu teh ku Allah dibangunkeun, tadi aya anu jam 3 adan kahiji, ieu teh sabenerna mah geus dibangunkeun ku Allah. Lu tiris-tiris oge kelenyep gitu keluar kulutrak gitu. Ka WC, kemudian karena hayang pipis, balik deui kana kasur. Lain kitu tapi ka WC tiris-tiris oge wudu tuluy salat 2 rakaat. Da puguhan mah loba kabutuh ka Gusti teh. Salat 2 rakaat. Salat hajat nu osok, salat istikharah, kemudian tahajud, kemudian witir, kemudian ngadoa,
tambahan diakhiri warattilil Qur'ana tartila, maca Quran. Eta teh kadituna teh subuh-subuh kaduna teh sapopoena teh menang cahaya hati anu terang benderang.